ya Tuhan kami, sebab Kau goyahkan kelam dan awan. Shalom, Bapak Ibu, saudari-saudari jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali lagi dalam pemberitaan firman Tuhan melalui renungan Minggu GKI Jemaat Laharoi Kamorajaya, edisi Minggu 28 November 2021. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan, mari kita semua tunduk kepala dan kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk, kami datang menghampiri hadirat kekudusan-Mu, ya Allah Bapa di sorga, Bapa Tuhan langit dan bumi, pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, yang oleh kasih setia-Mu, kemurahan-Mu, kami boleh dituntun, dipelihara, dijaga, disertai dalam seluruh totalitas kehidupan kami. Dan kami boleh ada di hari ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Untuk itu kami mohon Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua yang hadir dalam ibadah ini boleh diberkati untuk memahami, mengerti, dan dapat memberlakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mendasari akan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan kebenaran firman Tuhan untuk kita di Minggu sore hari ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, kitab Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 dan berakhir pada ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Demikian jauh adalah kebenaran firman Tuhan untuk kita semua di hari ini. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dari hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari pembacaan kita Yohanes 15 ayat 9 dan berakhir pada ayatnya yang ke-12 dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Saya mengangkat sebuah tema kecil, kasih Allah adalah dasar kehidupan keluarga Kristen. Saya ulangi, kasih Allah adalah dasar kehidupan keluarga Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita ada di hari ini, Minggu, hari ke-28 di bulan November. Itu artinya kita telah melewati 332 hari di tahun 2021. Tentunya kita semua mengalami lawatan dan jamahan tangan pengasihan Tuhan. Dan kita semua juga sudah barang tentu ada yang mengalami duka cita, ada yang mengalami sukacita. Semua kita itu kita lalui sebagai manusia yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita percaya bahwa anugerah Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya itu.
22 hari ke depan kita akan masuk dalam perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang disebut dengan Natal. Lalu kemudian selepas dari itu 6 hari yang berikut kita akan masuk pada mengakhiri tahun 2021 atau kunci tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita terus dituntut untuk merenungi kasih dan anugerah Tuhan sehingga kita patut bersyukur kepada Tuhan. Usia kehidupan adalah anugerah Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menambah 1 hari usia hidupnya. Kita bisa punya apa saja, jabatan, status sosial, kekayaan. Dan kita bisa melakukan apa saja dengan semua yang kita miliki. Tetapi tanpa kasih dan anugerah Tuhan yang memberikan napas kehidupan, maka semuanya hanyalah sia-sia. Kita tidak bisa menikmati semuanya itu. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kenapa saya mengangkat perikop kasih Allah adalah dasar kehidupan Kristen? Karena menurut pandangan saya secara pribadi, akhir-akhir ini di Kabupaten Mimika tingkat perceraian sangat-sangatlah tinggi. Kenapa itu bisa terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena tidak ada kasih Kristus yang mendasari kehidupan keluarga Kristen. Akhir-akhir ini banyak anak-anak yang bergumul mendoakan pergumulan persoalan yang dialami oleh orang tuanya, ibu dan bapak, karena berujung pada perceraian. Kalau kasih Allah mendasari akan kehidupan kekristenan orang percaya, maka persoalan tidak akan berujung kepada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Persoalan tidak akan berujung kepada salah satu pasangan meninggalkan rumah. Persoalan dalam keluarga tidak akan berujung kepada perceraian. Dan persoalan dalam rumah tangga tidak akan berujung kepada anak-anak yang akan diterlantarkan. Jika kasih Allah ada dalam kehidupan keluarga Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Akhir-akhir ini seorang kepala keluarga lalai dan tidak menyadari fungsinya sebagai seorang imam. Dia hilang akan integritasnya sebagai seorang pemimpin yang dikaruniakan Allah dalam hidupnya sebagai seorang imam yang harusnya mengayomi, mendidik, dan juga penuh dengan kasih. Ketika ada persoalan dalam kehidupan nikah rumah tangga, maka yang diperlukan adalah seorang imam yang bertanggung jawab, memanggil istri, anak-anak, lalu kemudian duduk berbicara, mencari solusi lewat kasih Tuhan. Setelah itu mereka boleh berdoa dan tentunya pasti dibimbing oleh kasih Allah itu sendiri, sehingga yang namanya perceraian tidak terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen. Penelantaran anak-anak tidak akan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir, ketika kita mengalami persoalan kehidupan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, baiklah salah seorang istri atau suami harus penuh dengan roh. Artinya ketika persoalan itu muncul, bolehlah suami berkata-kata kasar, tetapi di sini istri itu dituntut sebagai pendamping yang sepadan untuk melihat situasi ini. Mungkin bisa tenang. Contoh kecil, jikalau suami sudah pegang obor dan api di tangan, jangan lagi istri siram dengan minyak tanah atau bensin. Kebakaran itu akan semakin besar. Dan disitulah iblis memakai situasi itu untuk memporak-porandakan kehidupan nikah rumah tangga kita. Jikalau suami atau istri memegang api atau obor, maka salah satu dari mereka harus memegang air supaya api itu dipadamkan.
air itu melambangkan kasih Allah. Supaya masalah yang ada boleh terselesaikan karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika kita berkata bahwa kita mengasihi sesama kita, lalu kemudian kita melakukan tindakan kekerasan, maka kita telah berdusta. Yohanes berkata, barang siapa tidak mengasihi barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Kasih tidak boleh dikerdilkan. Jika kita berkata aku mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama, maka kita adalah pendusta. Yakobus 4 ayatnya yang ke-20. Nah, untuk para imam, bapak-bapak, keluarga, termasuk saya, marilah kita mengintrospeksi diri. Kita membawa kehidupan kita sebagai imam yang bertanggung jawab. Jikalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi istri dan anak-anak kita. Kasih bukan sampai saja di sebuah perkataan atau slogan, tetapi harus dilakukan dengan tindakan. Karena Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk melakukan misi penyelamatan yang Allah kerjakan, yaitu menyelamatkan orang percaya dengan kasih. Dan Yesus Kristus itu adalah kasih itu sendiri. Dia rela mati di tiang kayu salib untuk Bapak, Ibu, dan saya, untuk menyelamatkan kehidupan kita yang dahulu putus akibat dosa. Yesus datang dengan membayar harga yang mahal di tiang kayu salib untuk memberikan kita semua kehidupan yang kekal, mempersatukan kita dengan Allah. Itulah kasih Allah yang sejati yang Yesus lakukan. Dia tetap setia. Nah, bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita juga harus setia. Setia dalam kehidupan keluarga kita. Kita mengasihi dari kelompok yang kecil, yaitu keluarga kita sendiri. Baru kita keluar ke tengah-tengah jemaat dan juga di lingkungan masyarakat. Kita membagi kasih itu kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Allah berkenan kepada keluarga. Karena lembaga yang pertama kali Allah bentuk di tengah-tengah dunia ini adalah keluarga. Allah menempati Adam dan Hawa pada rumah Eden yang sempurna. Di sana kasih Allah nyatakan untuk mereka, supaya mereka hidup sepadan, hidup penuh dengan kelimpahan berkat. Oleh karena dosa, kasih itu musnah dan hilang. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Tetapi ketika Yesus datang juga, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mujizat yang pertama dalam pekerjaan Yesus lakukan pada perkawinan di Kana. Yesus memberkati perkawinan itu dengan merubah air berubah menjadi anggur. Inilah kepedulian Allah terhadap lembaga yang kecil, yaitu keluarga. Akhir-akhir ini kita semua harus melihat situasi kondisi yang terjadi di luar sana, sehingga kita bercermin pada situasi itu dan mengintrospeksi diri kita untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang mendasari dengan kasih Allah yang sejati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan firman ini boleh menjadi perenungan bagi setiap keluarga Kristen, sehingga kita hidup benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi istri dan anak-anak kita. Istri mengasihi suami, suami mengasihi anak-anak, dan kita hidup dalam kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri hadirat kekudusan-Mu, ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur untuk waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ada dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Di hari Minggu tanggal 28 November, kami boleh duduk bersama-sama menyaksikan akan kasih dan anugerah Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Perintah untuk saling mengasihi. Kami boleh dapat melakukan kasih itu dari kelompok yang kecil, yaitu tengah-tengah kehidupan nikah rumah tangga kami masing-masing. Kami mengasihi istri kami, mengasihi anak-anak kami, sehingga kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Mari Tuhan, urapi kami semua. Berikan kami roh pengertian, supaya kami mengerti, kami memahami
dan kami dapat memberlakukan kebenaran firman Tuhan ini di seantero kehidupan kami, supaya nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Inilah kami Bapa, dengan doa syukur dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah pelayanan pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Tuhan Yesus Kristus sumber kasih memberkati Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan nikah rumah tangga masing-masing, untuk tetap setia terhadap pasangan masa muda kita sampai pada maut yang memisahkan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa atas kasih